Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang budiman, di video kali ini kita dengarkan Patom Limbung yang di debat cawapres kedua sering disebut-sebut oleh Syamsul Gibran. Untuk itu kita simak saja wawancaranya dengan awak media. Nomor ya, ini luar biasa. Tema. Wah, sekarang jadi tema ya, tema kemana-mana ya. Keren banget nih. Jadi dari tiga kandidat, melihat bahwa secara manajemen risiko, Mas Anies adalah yang paling berat. Paling berat atau paling tepat? Paling tepat dan juga paling risikonya berat. Oh, risiko paling risikonya lumayan, tapi potensi berkahnya besar, ya kan, terutama bagi negara ya. Saat itu kan gini, Mas Anies sebagai gubernur kan sangat image-nya ya, sangat ya dikesankan bahwa Mas Anies ini radikal, agak kanan lah, siap, gitu ya. Siap. Nah, itu nggak menjadi pertimbangan Pak Tom? Sama sekali enggak. Dalam sejarah kebenaran itu selalu akan keluar di ujung. Ya, jadi meskipun label itu selalu ditempelkan kepada Pak Anies, ya, saya tahu betul karakternya sebenarnya, ya, dan sekarang sudah mulai beredar, ya kan, bahwa yang paling banyak mengeluarkan izin bangunan untuk tempat ibadah dalam sejarah Jakarta adalah Pak Anies. Pak Anies ya kan. Walaupun kemarin atau tadi ya Instagramnya Pak Anies posting bahwa Ustadz Abdul Somad join on board gitu kan. UAS ini kan dipersepsikan agak kanan. Itu nggak membahayakan? Justru saya suka bilang sama teman-teman minoritas yang bisa benar-benar melindungi kita, itu hanya orang seperti Pak Anies yang keislamannya tidak diragukan, ya, yang punya kredibilitas yang kuat dengan umat, ya, satu. Kedua, saya setuju sekali yang Pak Anies bilang, ya, seorang leader, seorang pemimpin di tingkat tinggi itu harus menjadi pemimpin untuk semua, ya, harus bisa mengajak bicara semua. Jangan ada kelompok manapun juga yang dikucilkan, ya, yang dimusuhi. Pak Tom, saya mau tanya, tadi kan ngomongin tentang pemerintahan ya. Iya. Dulu kan Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan dan kemudian menjadi Kepala BKPM. Iya. Pemerintah Presiden Jokowi. Nah, terus Pak Tom ikutan gabung Mas Anies, yang mana mengusung perubahan. Apa nggak kontradiktif? Dan kalau emang iya, emang apa yang harus dirubah? Maaf kalau saya menggunakan klise atau kalimat-kalimat yang sering didengar di publik, ya. Menurut saya tidak berubah. Ya, yang berubah adalah pemerintah. Dan perubahan yang drastis itu hemat saya dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK di 2019, ya, yang tadinya merupakan lembaga yang paling populer dan paling terpercaya di Republik, ya, dihilangkan statusnya sebagai lembaga independen, dijadikan bagian dari birokrasi, dan itulah permulaan dari sebuah perjalanan yang berujung sekarang KPK tidak lagi lembaga yang terhormat, ya kan. Nah, dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, kita setiap tahun melihat langkah yang ke arah yang total berbeda dengan arah yang kita anut di periode pertama. Ya, jadi di 2020 ada Omnibus Law, di mana bahwa Omnibus yang terbit beda sekali dengan tujuan dan rumus pada awalnya, ya, pada asal-usulnya. Di 2021 ada Undang-Undang IKN, ya kan, 2022 upaya untuk mengamandemen konstitusi supaya menghilangkan batas jabatan, ya kan, term limit, juga Undang-Undang Ketentuan Umum Pidana yang mengkriminalisasi begitu banyak perilaku, ya, dan akhirnya di 2023 skandal dengan MK. Ya, jadi itu perjalanan
yang merubah arah step by step ya, langkah demi langkah bagi saya sangat jelas. Oke para pemirsa yang budiman, demikian sosok Tom Limbung yang di debat cawapres kedua sering disebut-sebut Mas Gibran si Raja Gimik. Dan para pemirsa yang budiman, dapat kita lihat bahwa Tom Limbung ini memilih kondom ke Anies dengan berbagai pertimbangan yang pada akhirnya beliau berlabuh ke kubu Anies Baswedan. Demikian para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan dengan melihat video ini, para penonton semakin tertarik pada sosok Anies Baswedan karena beliau adalah sosok yang sukar dicari di 20 tahun yang akan datang. Para pemirsa, sampai jumpa di video Roger Bio Science berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.